Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Semangat, Mas Semangat. Semangat. Masih? Baik, terima kasih atas anak-anak semua sudah masuk di dalam kelas tepat waktu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Saya minta adik untuk kita dalam doa. Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat yang diberikan selama ini, hingga ini. Terima kasih atas keselamatan ini. Kami Tuhan, lindungi kami dalam proses pembelajaran dalam hari ini, hingga selesai dalam kemudian yang terjadi dengan segala masalah. Baik, terima kasih Arif yang sudah mewakili kita dalam doa. Silakan duduk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita terkait dengan teknik kerja pakai mesin di kelas 11 semester 3 dengan materi pembelajaran kita keselamatan kesehatan kerja. Sebelumnya Pak Guru ambil absen dulu, kita absen dulu. Kira-kira siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum. Saya coba mengambil absen. Antoni Sola Nagulari, Antoni Merit, Ada Pak. Ibrahim Bulat Kurang, Jadi Lorenzo Soal, Ada Pak. Yanis Arjo Bapak, Ada Pak. Dewan Skopong, Apa Bu? Dr. Wiranto Gaib Bahan. Ada Pak. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir ke kesempatan ini. Yang belum ada berita, mungkin nanti setelah itu Pak Guru bisa cek kembali atau mungkin terlambat. Jadi kita nanti pagi lihat saja nanti kalau sudah datang bisa sama-sama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di semester awal ini, supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan bagus, baik, dan dengan kita bersama, kita sama-sama dulu membuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti akan kita jalankan secara bersama-sama. Kesepakatan kelas ini menjadi satu keyakinan kelas yang kita yakini untuk bisa menjadi satu acuan, satu panduan dalam proses pembelajaran di dalam kelas setiap harinya. Jadi kesepakatan kelas yang kita bangun ini, keyakinan kelas yang kita bangun ini, sekurang-kurangnya bisa mengakomodir atau mengikat kita dalam proses pembelajaran. Yang mesti yang kesepakatan kelas ini merupakan hal-hal yang baik yang perlu kita tunjukkan, dalam proses pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat ini sekurang-kurangnya menjadi pedoman kita. Jadi itu hal-hal positif yang nanti menjadi sebuah kebijakan dalam proses pembelajaran. Oke, kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita buat sendiri. Adik-adik dalam bantuan saya, pendampingan saya, kita sepakat sendiri. Itu yang nanti kita jalankan, sehingga tidak membebankan kita sendirian. Menyepakati, nanti kita sendirian laksanakan. Untuk itu, saya minta anak yoga untuk bisa tampil ke depan. Nanti kesepakatan kelas yang kita sampaikan itu nanti ditulis di sini. Satu, apa misalnya contoh
masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, misalnya berpakaian sesuai dengan ketentuan hari itu. Dan masih banyak lagi yang akan kita sepakati dalam proses pembelajaran. Oke, silakan. Nanti masing-masing orang sebut satu-satu ya. Siapa? Oke, baik. Yang pertama dari ya, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Besar sedikit. Datang tepat waktu. Ya. Dua, Disiplin tinggi. disiplin. Disiplin tinggi. Oke. Tiga, Dan sesuai dengan berpakaian sesuai dengan peraturan. peraturan. Oke, berpakaian sesuai dengan peraturan. Dengan peraturan. Baik. Apalagi? Adit? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Berikut lagi, Yohan, apa lagi, Yohan? Masih banyak. Apa lagi yang perlu kita perhatikan dalam kelas? Dilarang mengeluarkan kata kotor. Dilarang melakukan kata kotor. Dilarang melakukan kata kotor. Dilarang mengeluarkan mengeluarkan kata kotor. Kata kotor. Berikut. Saling membantu. Saling membantu. Oke. Saling membantu. Itu besar. 5, 6, 7. Apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Menghormati. Lagi menjaga kebersihan dalam ruangan bisa tidak? Bisa, Pak. Ya, berarti tulisnya dilarang buang sampah dalam kelas. Tulisnya dilarang buang sampah dalam kelas. Dilarang membuang sampah dalam kelas. Kelas. 7 apa lagi? 8. 9. Apa lagi Adik? Mengerjakan dan mengumpulkan PR secara tepat waktu. Mengerjakan dilarang mengumpulkan PR. Dilarang. Terusnya dilarang nanti sebentar ya. Dilarang kumpul PR. Dilarang kumpul PR. Dilarang kumpul tugas melebihi batas waktu. Melebihi batas waktu. Batas waktu. Apalagi? Merawat lingkungan. Merawat lingkungan. Merawat lingkungan sekolah, kelas. Oke. Kelas pas. Aktif dalam diskusi kelompok ya. Siapa? Ya, aktif dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Baik. Sekarang terima kasih. Silakan duduk. Yoga, anak yoga. Sekarang kita sudah lihat kesepakatan pihak yang kita buat ini, datang tepat waktu, disiplin tinggi, berpakaian sesuai peraturan, saling menghargai, dilarang mengeluarkan kata kotor, saling membantu, saling menghormati, dilarang membawa sampah dalam kelas, dilarang kumpul tugas melebihi batas waktu, merawat lingkungan dan aktif dalam diskusi kelompok.
Baik. Sekarang adik-adik yang baik, dari sini, nah, lalu kita lihat, ini kan ada juga yang kalimat negatif ini. Misalnya dilarang ini negatif, ya. Dilarang ini negatif. Nah, sebentar, bagaimana kita buat dia menjadi kalimat positif? Jadi dilarang menggunakan kata kotor, berarti nanti kalimat positifnya berbicara dengan bahasa yang baik, begitu. Bisa paham, ya? Bisa Pak. Nah, jadi dilarang menggunakan kata kotor, nanti diganti dengan di kalimat positifnya berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Bisa? Bisa Pak. Ya. Lalu yang kedua, dilarang buang sampah dalam kelas, nanti bahasanya positif, buang sampah pada tempatnya. Lalu dilarang kumpul tugas lebih tepat waktu. Bahasa positifnya adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bisa paham? Bisa Pak. Nah. Oke, sekarang kita masuk pada bahasa-bahasa ini. Masih ada yang kalimat positif dan masih ada yang kalimat negatif. Sekarang untuk menjadi satu kesepakatan keyakinan kelas kita, silakan kita mengubah yang masih negatif menjadi kalimat positif seperti yang tadi Pak Guru sampaikan itu. Oke? Untuk itu Aditya, saya minta tolong menulisnya di bagian bawah. Ini kita silakan menulis bagian bawah ini, mengubah ke bahasa positif, kalimat positifnya. Mengubah ke kalimat positifnya satu, mengubah ke bahasa positifnya. Ke bahasa positifnya, atau menjadi kalimat positif, Satu tetap datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Masih tetap? Oke, yang kedua, disiplin tinggi, masih tetap. Disiplin tinggi. Yang ketiga, lihat yang ketiga masih bisa? Masih Pak. Oke, berpakaian sesuai dengan peraturan. Berpakaian sesuai dengan ketentuan atau aturan. Ketentuan, aturan. Yang keempat, lihat, masih bisa? Masih. Oke, saling menghargai. Yang kelima dilarang itu kita ke bahasa positifnya seperti apa tadi Pak Guru sampaikan? Berbicara sopan. Iya, berbicara yang sopan, ya. Berbicara yang sopan. Oke. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Yang keenam, apa itu? Masih bisa saling membantu? Oke, saling membantu. Oke. Yang ketujuh tetap masih kita pakai? Masih Pak. Masih, oke. Aditya, yang ketujuh tetap saling menghormati. Yang kedelapan, dilarang buang sampah pada dalam kelas. Yang bahasa positifnya adalah buang Sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Oke. Buang sampah pada tempatnya. Yang ke-9, ke bahasa positifnya dilarang itu ke langsung bahasa positifnya apa? Kumpul tugas tepat waktu. Oke. Kumpul tugas tepat waktu. Kumpul tugas tepat waktu. Oke, yang ke-10,
Merawat lingkungan tetap merawat lingkungan tetap ya? Ya. Yang ke-11, aktif dalam diskusi kelompok, sepakat? Sepakat, oke. Aktif dalam diskusi kelompok. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, jadi setelah kita memunculkan ini beberapa keyakinan kesepakatan kelas ini, lalu kita dari ada juga masih ada bahasa negatif, maka kita bawa ke kalimat positifnya. Yang masih ada dilarang ini kita rubah ke dalam kalimat positif. Sepakat? Oke. Dari sini kita bawa dia ke apa yang menjadi sebuah kesepakatan. Apa yang menjadi sebuah kesepakatan, keyakinan yang harus kita pegang. Untuk itu, dari sekian ini kita lalu melihat Bapak Guru ambil hapus dulu ini. Sekarang kita gunakan yang ini ya. Ya. Oke. Baik. Dari sekian ini kita lihat untuk kita bisa lebih membedakan secara bagus, kita bisa menggunakan sebuah metode yang sederhana, metode T atau metode Y, metode T atau metode Y. Bapak Guru lebih condong untuk kita menggunakan metode Y. Jadi contoh ini, nanti ini metode Y ini yang seperti ini. Jadi ini adalah terdengar, oke, terlihat, terdengar, lalu yang di sini adalah ini berpartisipasi. Iya Pak. Sehingga nanti dari sini muncul dalam sebuah kebijakan kita bersama, kebijakan kita bersama. Jadi saya lihat ada sekian ini, mana yang masuk dalam kita hanya bisa melihat, mana yang masuk dalam kita bisa dengar, mana yang bisa kita masuk dalam partisipasinya, Sekarang kamu perhatikan di sini adik-adik, supaya kita mudah untuk dapat melihat dengan jelas. Maka kamu lihat yang kita sudah sepakat ini. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini masuk di mana? Terlihat, terdengar atau partisipasinya? Datang sekolah tepat waktu. Terlihat, ya? Lihat. Terlihat, datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah Tepat waktu.
Oke. Yang berikut, disiplin tinggi. Nah, masuk di sini juga. Ya Pak. Disiplin. Berpakaian sesuai dengan aturan. Terlihat juga kan? Hari ini kami sudah tuh satu pramuka, satu ini ya. Ya Pak. Berpakaian. Betul, berpakaian. Sesuai aturan. Saling menghargai. Nah, saling menghargai ini kita lihat. Ini hanya kita saling bisa dengar saja. Maksudnya berbahasa kotor dan lain sebagainya, kan? Ya Pak. Yang berikut, berbicara sopan. Terdengar juga? Ya Pak. Saling membantu. Ini kita lihat dalam. Bisa masuk sini ya? Ya Pak. Partisipasi. Partisipasi. Saling menghormati. Nanti di sini bisa dapat dilihat dari terlihat kita saling membantu tadi ya. Ya Pak. Lalu buang sampah tempatnya. Itu terlihat, bisa terlihat di sini. Kita buang sampah tempatnya. Bisa paham ya? Bisa Pak. Kemudian kumpul tugas tepat waktu. Terlihat terdengar untuk partisipasi ini. Terlihat ya? Lihat Pak. Ya Pak. Merawat lingkungan juga terlihat dan aktif dalam diskusi kelompok itu misalnya partisipasi. Dari sini kita lalu masukkan ke kebijakan kita, kebajikan menjadi nilai kebajikan. Dari sini kita masukkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita yakini menjadi kesepakatan kita dalam kelas. Bisa? Nah, ini yang kita ambil menjadi nilai kebajikan kita secara universal yang dapat kita jadikan sebagai satu keyakinan di dalam kelas. Untuk itu saya minta Nando yang tulis apa yang menjadi kebajikan kita bersama. Nando? Oke. Halo, silakan. Darin. Sekarang kita apa yang menjadi kebajikan? Kebajikan yang kita yakini bersama. Yakini. Oke. Silakan Anu. Nanti kursi ini. Pertama, kita lihat. Sekarang kita tinggal ambil garis besar saja. Misalnya contoh satu, terlihat datang sekolah tepat waktu, disiplin tinggi, berpakaian sesuai aturan. Berarti yang kita ambil misalnya cukup dengan? Iya, disiplin. Disiplin tinggi, cukup satu. Ini sama akomodir semua. Yang kedua, terdengar ini kita dengan langsung dengan saling atau berbicara sopan atau saling menghargai. Oke, saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Menghargai dan menghormati. Sama-sama menghormati tadi ya? Oke.
membantu. Yang berikut, saling membantu. Bisa, saling membantu. Membantu. Lalu yang terakhir tadi aktif dalam kerjasama, aktif dalam diskusi kelompok dan kerjasama, atau tulis saja kerjasama, kerjasama. Oke, kerjasama. Ini menjadi kerjasama. Kerja sama. Baik. Terima kasih. Teman-teman semua, inilah kebajikan yang kita lakukan dari keyakinan kelas yang akan kita sama-sama terapkan dalam proses pembelajaran kita dari apa yang kita sudah sepakati dari keyakinan kelas ini. Jadi adik-adik, anak-anak yang terkasih, kita sendiri yang mengikat kita dengan apa yang kita sepakati bersama, kita sendiri yang mengikat kita. Jadi kalau besok-besok Aris misalnya datang sekolah terlambat, nanti Aris sendiri yang akan tahu kira-kira terlambat sekolah itu selanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau tidak. Ya seperti itu, datang sekolah terlambat tadi, atau Nando ini maki teman, olok teman, kata-kata kosong, itu dia sendiri akan merasakan. Disitulah nanti model penanganan untuk adik-adik itu akan kita lakukan. Jadi misalnya adik dia terlambat, apa yang saya harus lakukan sebagai guru? Pasti saya bilang pertama harus mengendalikan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi saya pertama itu harus mengendalikan identitasnya, lalu validasi tindakan. Kemudian baru saya menanyakan, kalau tadi ada terlambat ini anak kita keyakinan kelas itu seperti apa? Bisa paham Sehingga tidak langsung adik kenapa aku datang terlambat? Dan saya tidak langsung dasar anak pemalas, tidak mungkin Saya harus pertama panggil dia dulu apa semua ngomong terus saya tanya, tanya dulu seperti apa, lalu ya terakhirlah saya melakukan sebuah restitusi tadi itu restitusi itu, lalu yang terakhir saya menanyakan tentang soal keyakinan kelas yang kita sepakat. Bisa? Oke, baik, terima kasih. Ini bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas yang menjadi acuan kita untuk dalam proses pembelajaran. Jadi, walaupun ada aturan sekolah secara umum, tetapi aturan kelas, keyakinan kelas yang kita buat untuk kita sepakati bersama menjadi pegangan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Disinilah ketika ada persoalan tidak kumpul tugas tepat waktu, maka saya akan melakukan pertanyaan kan seperti ini. Ada 3 langkah atau namanya segitiga institusi itu, sehingga kamu tetap ada rasa percaya diri, bukan langsung menghukum kamu, bukan langsung menghukum kamu, tetapi ada rasa percaya diri. Bagaimana saya yang mengendalikan aktivitas kamu, lalu saya melakukan proses tindakan, bagaimana saya menentukan tentang keyakinan kelas dan kita sepakat. Baik, terima kasih terkait dengan keyakinan kelas, posisinya yang sudah Bapak Guru sampaikan, agar dalam proses pembelajaran itu kita bisa berjalan lebih maksimal. Berarti, jadi baik. Lalu sekarang kita mulai dari proses pembelajaran. Jadi sebelumnya kita harus kita keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas dulu. Jadi kita berjalan sesuai aturan ini, kesepakatan kita ini. Kita yang buat, kita yang akan laksanakan sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai sini tentang keyakinan kita dalam proses kesepakatan kita buat. Selamat pagi semua. Pagi, Pak.